أزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام ابن أبي جمرة رحمهم الله ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian daripada pembacaan hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Bukhari dan diringkas oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullah, yang mana kita berada di hadis ke-46. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah bahwasanya suatu hari annan nabiyya dakhalal masjid. Suatu hari Nabi masuk ke masjid. Fadakhala rajulun. Kemudian setelah Nabi masuk ke masjid, tentunya Nabi sholat dan Nabi duduk bersama sahabat-sahabat yang lain. Jadi memang masjid ini jadi tempat untuk berkumpulnya Nabi dengan para sahabat. Ya, makanya penggunaan dari masjid bukan hanya untuk sholat. Penggunaan dari bangunan masjid bukan hanya untuk sholat. Untuk kita belajar, nuntut ilmu, untuk mempelajari Al-Quran, belajar baca Al-Quran juga di masjid. Maka yang ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya suatu hari Nabi berkata kepada sahabat, kata Nabi, kira-kira kalian mau atau tidak kalau sekarang ini atau setiap hari, kata Nabi, setiap hari
kalian pergi ke Wadil Aqiq. Satu lembah di kota Madinah, ada lembah namanya Al-Aqiq. Al-Aqiq ini lembah yang berkah. Lembah itu antara dua bukit ya Pak ya. Berkah tempat ini karena Nabi sering ke situ. Namanya Lembah Aqiq. Nama tempat, jadi Aqiq itu nama lembah. Kata Nabi, mau tidak kalian setiap hari ke Wadil Aqiq, kemudian dari Wadil Aqiq kalian mendapatkan dua onta yang lagi hamil, lagi bunting. Artinya bakal dapat anak. Ini kan menguntungkan. Hewan yang betina ketika lagi bunting tentu harga jualnya lebih mahal karena tidak lama lagi bakal ada satu lagi atau dua. Dan kata Nabi, kaumawai, lafaz hadisnya, dua onta ini kata Nabi besar-besar, bukan onta yang kecil, onta besar, seger, lagi bunting. Kemudian halal thayyibah min ghairi ithmin wala zulmin. Dia kalian dapat dua onta tadi halal, bukan karena mencuri, zalim, tidak, halal. Mau tidak kata Nabi. Jadi cuman ke Wadil Aqiq, jalan dari rumah ke Wadil Aqiq, ke Lembah Aqiq, pulang bawa dua onta besar-besar, lagi hamil dan halal. Ini kan lemaknya. Cuman ke Wadil Aqiq, kata sahabat, ya Rasulullah, kami semua mau. Sahabat jujur sama Nabi, mau semua ya Rasulullah. Halal, Nabi ngomong halal. Kalau harta atau rezeki yang halal kan berkah dimakan. Kalau halal. Kata sahabat, kami semua mau ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, Nabi bukan mau bahas dunia. Ini termasuk metode ta'lim Nabi besar Muhammad SAW. Kata Nabi, kalian pergi ke masjid, belajar satu ayat, dua ayat daripada ayat suci Al-Quran, itu pahalanya kata Nabi lebih baik, lebih sempurna dari onta yang kalian dapatkan. Jadi kata Nabi, jadi ini perumpamaan dari Nabi. Kalian pergi ke masjid, dah jauh, seperti Wadil Aqiq. Wadil Aqiq cukup jauh di luar kota Madinah. Kalau sekarang masuk kota Madinah. Kalian ke masjid, belajar kata Nabi, dua ayat dari ayat suci Al-Quran, itu lebih bagus, lebih baik, lebih besar daripada dapat dua onta. Oh, sahabat di situ akhirnya. Jadi Nabi ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwasanya belajar baca Al-Quran itu pahalanya sangat besar. Diumpamakan sama Nabi apa? Nah, istilah kalau sekarang, kalau dulu kan sahabat yang paling berharga onta. Yang paling berharga onta, kan begitu. Kalau sekarang taruhlah mobil mewah apa Alphard misalkan. Alphard terbaru, kayak gitu. Nabi itu mengumpamakan sesuatu dengan yang paling mahal. Biar sahabat itu tertarik diumpamakan sama Nabi. Dan kadang memang kita butuh perumpamaan seperti itu. Dapat pahala besar, dapat pahala besar. Cuman kadang kan kita tidak terbayang pahala besar itu seperti apa. Kayak banyak pahala-pahala yang Nabi gandengkan dengan kenikmatan dunia. Padahal pahala dari Allah tentu tidak bisa dibandingkan dengan nikmat dunia. Pahala dari Allah tidak bisa dibandingkan dengan nikmat dunia. Ketika Nabi menyebutkan pahala orang yang bangun masjid. Kata Nabi, man bana masjidan lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Nabi, orang yang bangun masjid, tapi dengan syarat-syaratnya, dari uang yang halal, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, balasannya Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Bangunan dibalas dengan bangunan.
Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalannya. Kita ngebangun rumah untuk Allah di dunia, Allah balas. Bangunan kita ada udah siap di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman ini kan disamakan sama Nabi bangunan dengan bangunan. Tapi balasan dari Allah rumah di surga tentu tidak bisa kita bandingkan dengan bangunan. Misalkan ada orang bangun masjid semegah-megahnya misalnya. Habis-habisan bangun masjid. Tetap tidak bisa dibandingkan dengan bangunan di surga. Karena bangunan di dunia itu bisa dikhayalkan, bisa dipikirkan, bisa digambar, bisa diterapkan, dibangun. Bangunan di surga terlintas di benak pikiran kita pun tidak pernah. Saking hebatnya nikmat surga itu, kata Nabi, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah apa? Tidak pernah terlintas di pikiran manusia. Manusia manapun. Saking nikmatnya surga. Nah, jadi bangunan dibalas dengan bangunan. Nah, cuman biar kita ini istilahnya, sebenarnya kan ini maksudnya apa? Bangunan di surga. Masuk surga maksudnya apa? Tidak mungkin ada orang punya rumah di surga masuk neraka. Oh, salah alamat kan? Kan salah alamat. Artinya masuk surga. Nah, cuman biar kita ini semangat untuk beramal sama Nabi dikasih perumpamaan agar paling tidak kita bisa besar berarti. Bangun di dunia masjid ikhlas, Allah bangunkan di akhirat rumah untuk. Nah, tadi kata Nabi yang mau, siapa yang mau? 2 onta hamil gemuk-gemuk halal atau thayyibah. Setiap hari dari cuman ke Wadil Aqiq. Walaupun jaraknya lumayan, istilahnya mungkin 60 waktu 1 jam. 1 jam cuma balik bawa 2 onta halal. Wah, atau sahabat kami mau semua. Kata Nabi, kalian pergi ke masjid, belajar 2 ayat suci dari Al-Quran, itu lebih baik dari onta tersebut. Belajar 3 ayat, berarti lebih baik dari 3 onta. Jadi 1 ayat itu sama Nabi dihargai kayak dengan 1 onta. 1 ayat. Belajar Al-Quran di masjid. Nah, makanya ini dalil bahwasannya masjid bukan hanya untuk sholat. Untuk kita belajar juga di masjid, belajar Al-Quran, termasuk belajar Al-Quran, belajari syariat Nabi Muhammad. Karena syariat Nabi ini kan bentuk syarah penjelasan dari Al-Quran. Kita baca hadis Nabi. Hadis Nabi ini bayan untuk Al-Quran. Hadis Nabi ini posisinya sebagai penjelas atau syarah untuk Al-Quranul Karim. Nah, jadi selagi yang dikaji syariat Nabi, berarti sama saja kita sedang mempelajari Al-Quranul Karim. Dapat apa yang tadi disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ini hadisnya sahih di Sahih Muslim. Ketika Nabi Muhammad, Imam Muslim menyebutkan keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran. Nah, di situ beliau riwayatkan hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kata Abu Hurairah, Nabi masuk masjid. Kemudian Nabi duduk. Setelah Nabi duduk, dakhala rajulun, masuk orang lain ke masjid. Fa shalla, orang ini salat. Ini namanya salat tahiyatul masjid. Kita masuk ke masjid tidak dianjurkan, artinya makruh duduk sebelum salat. Makruh kita duduk sebelum salat. Kalau misalkan salat fardunya belum didirikan. Tapi kalau kita masuk ke masjid, kemudian sudah qomat, maka tidak boleh lagi kita salat tahiyatul masjid. Salat sunnah, apa yang harus kita lakukan? Ya salat wajib bersama imam. Dan itu sudah termasuk tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid ini yang penting kita masuk ke masjid, sebelum duduk kita sholat. Sebelum duduk kita sholat. Mau sholatnya sholat wajib atau sholatnya sholat sunnah,
Pokoknya sebelum duduk kita sholat. Langsung duduk tidak dianjurkan. Artinya makruh. Makruh. Makruh langsung duduk. Imam lagi khutbah pun atau khatib lagi khutbah pun tetap disunnahkan untuk kita sholat. Khatib lagi khutbah hari Jumat di atas mimbar, kita datang masuk, telat nih masuk. Khatib lagi khutbah di atas mimbar. Tetap kita disunnahkan sholat. Jangan langsung duduk. Nah, dalilnya dari Nabi. Nabi pernah lagi khutbah, ada sahabat masuk. Dikira sahabat kalau sudah khatib di atas mimbar, tidak sunnah lagi sholat. Soalnya harus dengarkan khutbah. Sampai Nabi putus, Nabi stop khutbahnya. Wahai fulan, sholat dulu. Ini orang baru duduk. Makanya kata ulama, kalau kita baru lupa misalkan masuk ke masjid lupa, duduk ingat tapi belum lama langsung ingat, tidak apa-apa, diri langsung sholat. Tapi kalau setengah jam Pak ya sudah, wassalam. Bukan lupa itu berarti kita memang tidak niat sholat. Lupa misalkan, baru sebentar langsung diri lagi sholat. Ini sahabat duduk, Nabi stop khutbah beliau. Kata Nabi, ya fulan, qum sholli fa innaka sholli rak'atain, maaf, sholli rak'atain. Bangun, sholat dulu 2 rakaat. Kata ulama, kalau 2 rakaat itu tidak penting, tidak mungkin Nabi sampai nyetop khutbahnya. Stop, suruh sholat. Makanya tetap disunahkan. Cuman jangan diperpanjang. Baca yang wajib-wajib saja. Berarti Allahu Akbar, dosa doa iftitah. Baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surat. Bacanya lambat pula, belum selesai sholat, imam lah selesai khutbah. Panjang kan Pak? Jangan Jadi langsung baca Fatihah, tidak usah baca surat, ruku. Ruku cuma tumanina, tidak usah zikir, langsung i'tidal. I'tidal tumanina, langsung sujud. Jadi yang rukun-rukun saja, yang wajib-wajib saja. Selesai tahiyat, selesai salam, baru langsung dengarkan khutbah. Saking disunnahkannya sholat 2 rakaat ketika kita masuk masjid. Sebelum apa? Sebelum duduk. Haram kita duduk langsung? Tidak haram, makruh. Hanya makruh, tidak dianjurkan. Ya, karena ini sebagai bentuk penghormatan untuk masjid. Masuk, sebelum duduk kita sholat. Kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram itu tahiyatul masjidnya tawaf, bukan sholat 2 rakaat. Jadi salah Pak kalau kita masuk ke Masjidil Haram, kalau bisa masuk ke pelatarannya, baru masuk, aku mau etikaf di Masjidil Haram, sholat 2 rakaat sebelum duduk, salah. Tahiyatul Masjidil Haram tawaf 7 kali. Khusus untuk Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya tawaf, bukan sholat 2 rakaat. Bukan sholat 2 rakaat. Nah, makanya diceritakan dan sangat kita ketahui rukun haji atau aktivitas ibadah haji atau umroh itu memang harus diambil dari praktek. Kalau cuma teori, cuma tahu tapi belum praktek, itu sampai sana lupa. Ilmu haji, ilmu umroh itu, haji umroh itu harus praktek. Makanya Nabi, kapan beliau menjelaskan secara tuntas rukun haji? Ketika haji. Ibadah haji diwajibkan kalau menurut Imam Syafi'i dari tahun ke-6. Tapi Nabi tidak pernah bahas masalah haji sampai kapan? Sampai Nabi haji. Baru di situ Nabi menyebutkan, khudhu anni manasikakum. Kata Nabi, tirulah manasik aku. Tirulah ibadah hajiku ini, kata Nabi. Jadi dipraktekkan langsung sama Nabi sambil sahabat melihat Nabi dan bertanya kalau ada yang membingungkan. Memang ibadah haji itu harus praktek. Makanya itu kan ada manasik kan? Ada manasik. Selain manasik itu teori, manasik betulan. Maksudnya pakai kain ihram, praktek tawaf, sa'i, semuanya. Memang ilmu haji itu harus praktek. Orang yang sudah haji, udah bakal lupa.
Yang udah umroh atau haji misalkan, karena lebih banyak itu rutinan haji, rentetan ibadah haji, tidak bakal lupa sudah. Tapi yang sudah paham semua teorinya, udah hafal, belum praktek, lupa. Pasti butuh mutawif atau guide. Nah, diceritakan ada seorang alim terkenal, Syekh Abdurrahman Bafadhal dari Yaman. Beliau ini pengarang kitab Muqaddimah, pengarang kitab Busyral Karim. Pengarang kitab Busyral Karim. Ada satu kitab terkenal di mazhab fikih Imam Syafi'i. Ini kitab dipakai di mana-mana. Termasuk kitab jadi patokan lah kalau di mazhab Imam Syafi'i. Tapi levelnya agak sedikit tinggi. Udah agak tinggi ini kitab. Beliau pengarang kitab itu. Artinya alim kan. Luar biasa menguasai fikihnya. Baru pertama kali haji. Pas mau masuk Masjidil Haram, didatangi sama anak kecil. Anak kecil orang Mekah. Kata budak kecil ini, wahai pamanku, mau dak aku tuntun tawafmu? Aku jadi guide, aku jadi mutawifmu. Ini anak kecil nawari. Gak ada aku tuntun ibadah tawafmu Musa. Beliau ngerasa aku udah paham, udah ngarang kitab malahan tentang haji. Di kitab itu dibahas sama beliau pas tuntas masalah haji. Terima kasih wahai anakku, tidak perlu. Aku udah ngerti, tidak perlu, makasih lah. Masuk beliau. Dan tahu anak ini masih buntutin dia dari belakang. Masuk beliau ke Masjidil Haram. Di depan Ka'bah lupa nak takbir sholat. Sebelum dia takbir dijauhin sama budak kecil ini. Wahai pamanku, tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram tawaf bukan sholat. Jadi ditegur sama budak kecil. Diingatkan, tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram bukan sholat 2 rakaat. Tawaf. Sunnahnya begitu, tawaf dulu. Setelah tawaf baru sholat. Sholat sunnah setelah tawaf. Langsung terpukul ini syekh. Kata dia, tuntun aku wahai anak. Yang tadinya ditolak mutawifnya, udah kecil mutawif ini. Akhirnya kata dia, tuntun aku. Memang ilmu haji ini harus dipraktekkan. Padahal beliau tahu. Cuma lupa, latah masuk masjid, mau sholat. Ketika dia mau takbir, untung anak kecil ini di belakang yang dicawin, jangan takbir. Salah, bukan sholat, tawaf. Akhirnya dituntun sama anak kecil tadi tawaf sampai selesai ibadah umrohnya. Ini. Jadi untuk Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya tawaf 7 kali. Ya kalau kita udah umroh, nggak perlu pakai kain ihram. Kalau dulu untuk turun ke pelataran Masjidil Haram itu bebas ya, mau pakai gamis, pakai sarung bisa. Cuman kalau sekarang ini, apalagi kalau lagi rame-rame harus pakai kain ihram. Sebetulnya tidak perlu. Kalau cuma untuk tawaf, artinya kita bukan lagi umroh, bukan lagi haji, tidak perlu pakai kain ihram untuk tawaf. Tawaf pakai baju biasa. Karena kita tidak muhrim, kita kan cuma tawaf sunnah, tawaf tahiyatul masjid, tahiyatul bait, menghormati, mengucapkan salam kepada Masjidil Haram atau Ka'bah. Tawaf pakai baju biasa. Karena kita dan setelah itu tidak perlu sa'i. Jangan kayak berarti habis tawaf sa'i, itu apa? Sa'i itu untuk umroh dan haji. Tidak perlu habis tawaf, sholat 2 rakaat sunnah setelah tawaf, udah kita i'tikaf di masjid. Kalau kita tidak umroh atau haji. Selain Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya sholat 2 rakaat. Begitu juga Masjid Nabi. Nah ini orang masuk sholat tahiyatul masjid. Karena ini kan di waktu selain waktu sholat. Kalau sholat wajib pasti dia ikut Nabi langsung. Ini tidak, Nabi lagi duduk, dia masuk sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah dia sholat, dia datang untuk menghampiri Nabi, duduk bersama Nabi. Fasallama, dia mengucapkan salam ke Nabi. Assalamualaikum. Nah, ini kata ulama, dalil bahwasanya ketika kita masuk masjid, ada orang duduk di masjid, sholat dulu, bukan mengucapkan salam.
Ini sahabat Nabi di masjid. Tapi ketika beliau masuk, betul dia sholat dulu baru mengucapkan salam ke Nabi. Kalau itu bukan sunnah atau salah, pasti ditegur sama Nabi. Wahai fulan, seharusnya mengucapkan salam dulu baru sholat. Nah ini dah. Ketika dia selesai sholat, mengucapkan salam ke Nabi, dijawab salamnya sama Nabi. Kata ulama ini dalil ketika kita masuk ke masjid, ada orang lagi duduk di masjid, sunnah kita mengucapkan salam, sunnah. Tapi setelah kita sholat, tahiyatul masjid. Setelah kita sholat 2 rakaat, baru kita ucapkan salam ke mereka. Sunnahnya begitu. Faradda alaihi salam, dijawab salamnya sama Nabi. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Memulai salam hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya wajib. Fardu kifayah. Artinya begini, Pak. Kalau ada orang masuk ke masjid kita nih sekarang, ucapkan salam, kita semasjid tidak ada yang menjawab, maka kita semua kena dosa. Padahal orang yang masuk tadi mengucapkan salam sunnah. Tapi karena salam tadi sudah terucap, maka kita wajib menjawabnya. Tapi fardu kifayah tidak perlu semasjid jawab kami-kami. Waalaikumsalam. Ribut belum kan ya? Tidak perlu. Cukup satu yang menjawab. Satu yang menjawab udah lepas tanggungannya dari semua. Tapi kalau di masjid cuman ada kita sendirian, datang orang ucapkan salam ke kita, berarti fardu ain. Di sini kita wajib menjawab salam, diulang lagi. Berarti kita yang wajib mengucapkan salam. Dan salam ini luar biasa ya. Salam ini banyak sekarang disepelekan sama Allah, padahal luar biasa. Salam termasuk zikir. Salam itu termasuk zikir. Salam ini Pak, hadis yang pertama kali Nabi sampaikan kepada sahabat ketika beliau hijrah di Madinah, itu hadis terkait dengan salam. Kata Nabi Muhammad, afsyus salam. Kalian kalau ketemu sesama muslimin, ucapkan salam. Wa at'imut ta'am. Kalau kalian memiliki makanan lebih, bagi ke orang lain. Wa sallu bil lail wan nasu niyam. Kalau kalian bisa, malam hari itu ada waktu untuk bangun sholat. Tadkhulul jannata bisalam. Maka kalian akan selamat masuk surga. Jadi sangat dianjurkan saling ucapkan salam. Ketemu assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi kadang sekarang jadi salam tuh kayak jadi mainan atau kayak jadi ejekan. Nauzubillah. Dari banyak apalagi anak-anak muda sekarang. Mengucapkan salam itu kayak mau ngejek, mau menghina. Itu salah. Padahal salam itu doa. Salam itu zikir. Salam zikir masuk rumah. Kita pas masuk rumah, Pak, ucapkan salam. Kata Nabi Muhammad, kalau kalian masuk rumah, mengucapkan salam, rumah kalian akan diberkahi oleh Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau Al-Adhkar. Ketika Imam Nawawi bahas zikir masuk rumah, hadis yang pertama kali beliau riwayatkan, hadis yaitu adalah mengucapkan salam ketika masuk rumah. Zikir itu. Jaga rumah jadi. Kata Nabi Muhammad, kalau kalian mengucapkan salam ketika masuk rumah, maka rumah kalian akan Allah berikan keberkahan, akan Allah berikan rahmat. Di hadis lain, Imam Nawawi nambahi lagi, kalau kita baca zikir salam tadi termasuk zikir, kan ada banyak zikir masuk rumah. Pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi, salam. Kalau kita ucapkan salam, maka kata Imam Nawawi dari hadis tadi Nabi Muhammad yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi, maka setan tidak bisa masuk rumah. Cuman kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Simple. Faedahnya, manfaatnya luar biasa. Jadi harus kita lestarikan lagi, kita praktekkan lagi, saling mengucapkan salam sesama umat Islam. Dijawab salamnya sama Nabi. Setelah Nabi jawab salam,
Kata Nabi, wahai fulan, sholli fa innaka lam tusolli. Salat kau itu belum sholat. Bingung ini sahabat. Perasaan aku baru selesai sholat. Akhirnya karena ini perintah Nabi, patuh pada Nabi, mundur lagi, sholat lagi. Sholat tahiyatul masjid tadi. Setelah sholat, datang lagi ke Nabi, mengucapkan salam lagi. Nah ini dalil kata ulama, kalau kita, jadi salam itu tidak apa-apa kita ucapkan terus. Kita baru ketemu, kemudian seperempat jam, tidak ketemu, ketemu lagi, ucapkan salam. Tidak apa-apa. Jadi diulang-ulang pun tidak masalah pengucapan salam. Ini sahabat selesai sholat, datang lagi ke Nabi, mengucapkan salam, dijawab lagi sama Nabi. Dijawablah lagi. Kata Nabi, sholat, kau itu belum sholat. 2 kali. Agak tambah bingung, mundur lagi. Yang ketiga kali, selesai. Kata Nabi, sholat, kau belum sholat. Nah yang terakhir dah nyerah dia. Kata dia, ya Rasulullah, itulah sholat yang aku bisa. Tolong ajari kalau sholatku masih salah. Nah, ini kata ulama menunjukkan sahabat ini ya luar biasa rendah hatinya. Karena memang kalau kita mau mendapatkan ilmu ya harus rendah hati. Ilmu itu seperti air, sebagaimana air tidak akan sampai ke daratan tinggi, begitu juga ilmu tidak bakal sampai ke orang yang memiliki sifat sombong. Ya kata ulama, 2 golongan, 2 sifat yang dimiliki oleh manusia, yang mana kalau mereka memiliki 2 sifat tersebut, salah satunya saja tidak bakal dapat ilmu. Yang pertama sombong, yang kedua malu. Maluan dalam menuntut ilmu itu tidak dianjurkan. Malu untuk bertanya, malu untuk hadir, nah itu tidak dapat ilmu berarti. Atau sombong juga tidak bakal dapat ilmu. Ini sahabat sudah. Ya Rasulullah, itulah sholat yang aku bisa, ajari aku kalau itu salah. Nah baru diajari sama Nabi. Dan kata ulama, lihat metode Nabi Muhammad. Nabi tidak langsung teriak-teriak, misalkan dibentak-bentak sama Nabi. Oh sholatmu itu kurang, ini ada. Makanya Pak, dalam berdakwah, dalam apa namanya, semua kita dituntut untuk berdakwah ya. Dalam mengamalkan syariat ini perlu kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad, suri tauladan Nabi. Dan ini dicontoh oleh sahabat. Diceritakan Al-Imam Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad, putra Ali bin Abi Thalib, putranya Siti Fatimah. Beliau masih muda ini padahal. Melihat ada orang tua, udah tua tapi wudhunya tidak benar. Wudhunya tidak benar. Mereka tidak langsung, wahai paman, wudhumu salah, begini. Iya, awalnya tua, tidak benar. Nah, itu bukan menunjuk tahu, itu ngajak ribut. Lihat siasat mereka dalam berdakwah. Langsung Al-Imam Husain pura-pura wudhunya salah. Di samping wong tua tadi. Hasan di samping Husain, negur Husain. Wahai adikku, Husain, wudhu kau tuh salah. Bukan itu. Padahal Husain ini sengaja wudhunya salah, jadi acting. Kata Husain, wahai kakakku, tolong praktekkan cak mana wudhu yang benar. Kata Hasan, begini wudhu yang benar. Nah, wong tua tadi di sampingnya, oh cak itu. Berarti wudhu aku salah. Tanpa menyinggung perasaannya, ajaran Nabi Muhammad sampai kepadanya. Nah, ini metode dakwah. Dakwah itu tidak bisa terbawa oleh hawa nafsu. Menggebu-gebu. Apa namanya, pengen orang itu apa kata dia ikut. Nah, itu. Ya, ngapa tidak ngaku Nabi bes kalian? Nabi Muhammad beda ada itu kan? Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad pengen menyelamatkan semua umat. Ditegur sama Allah, in alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Yang memberi hidayah aku. Betul, engkau wahai Rasulullah termasuk penyebab orang dapat hidayah. Nabi itu penyebab orang dapat hidayah, tapi hidayat mutlak di tangan Allah. Maka Nabi nyampaikan,
Dan kita memang tugasnya hanya menyampaikan. Nah, dalam penyampaian ini harus pakai siasat. Orang tua tadi nyimak, oh cek ini. Cara wudhu yang benar. Sudah, langsung diulangi wudhunya tanpa menyinggung, tanpa membuat orang tua ini malu. Dua sahabat Nabi ini, dua cucu Nabi Hasan Hussein berhasil menyampaikan ajaran Nabi yang benar kepada orang tua tersebut. Itulah dah. Nabi ketika melihat orang ini salah sholat, tidak Nabi langsung batalkan, tidak sah sholatmu. Tidak, dibiarkan sama Nabi. Padahal sholatnya tidak sah loh itu. Karena kata Nabi, sholat kau itu belum sholat, artinya sholatnya tidak sah, tidak dianggap. Dibiarkan sama Nabi. Lemah lembut dalam berdakwah. Setelah dia selesai sholat, datang sholat, kau belum sholat. Sampai nyerah akhirnya. Ya Rasulullah, itulah yang aku bisa. Udah maksimal itu, ajari. Kalau ada yang lebih baru diajari sama ini perlu Pak kita, atau bil khusus terlebih untuk orang yang ingin terjun di bidang dakwah. Itu perlu membaca, wajib baca bagaimana metode manhajun Nabi fit dakwah. Metode Nabi dalam berdakwah, metode Nabi dalam tarbiyah, dalam beliau mendidik sahabat, edukasi Nabi Muhammad bagaimana, contoh-contoh banyak sekali. Bagaimana cara Nabi menyampaikan maklumat, sebuah informasi, itu banyak sekali. Sampai jadi satu kitab, judulnya Ar-Rasulul Muallim. Ada satu ulama yang bernama Abu Ghuddah rahimahullah, beliau mengumpulkan semua terkait tentang edukasi Nabi, bagaimana Nabi mendidik sahabat, bagaimana metode Nabi menyampaikan maklumat, itu dikasih judul sama beliau Ar-Rasulul Muallim. Nabi seorang rasul dan seorang guru pengajar. Ini perlu kita pelajari agar kita tidak keluar dari syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata Nabi, ternyata sholat orang tadi kurang satu rukun. Apa rukunnya? Tumak nina. Jadi uang tadi, sahabat tadi sholatnya satu. Macam ayam matuk makanan. Kata Nabi, kalau sholat ada tumak nina. Kau qiyam tumak nina, ruku tumak nina, iktidal tumak nina. Kemudian semua sholat harus pakai tumak nina. Ternyata dia kurang satu rukun dari 13 rukun, yaitu rukun tumak nina. Kayak kata ulama, rukun ini harus ada semua. Satu rukun ketinggalan, sholat kita dasar, berarti sama saja kita belum sholat. Nauzubillah min dzalik. Kayak penting sekali belajar ilmu sholat, karena sholat setiap hari kita lakukan. Ibadah yang setiap hari kita mukallaf dituntut untuk melakukannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan dari hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah salat kita dengan sesempurnanya sehingga insya Allah diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma aghnina bil ilm, zayyinna bil hilm, wa akrimna bit taqwa, wa jammilna bil afiyah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.